Komisi A ingin industri radio di Brebes tetap eksis. Harga sembako dan gas LPG 3 kg di Sragen disorot. Muatan lokal Kebumen jadi masukan Raperda PKD. Kesiapsiagaan Balai Pemali Comal perlu dilakukan. Titik koordinat domisili pada sistem zonasi PPDB perlu diperbarui. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Bintari Setia. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Raperda Penyiaran akan memperkuat konten lokal yang harus disiarkan di prime time dengan menggunakan sumber daya lokal. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada 2022 ini pembahasan Raperda Penyiaran sudah harus disahkan. Karena itu perlunya mengakomodasi usulan dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Berangkat dari itulah pada Senin 11 Maret 2022 Komisi A berkunjung ke Kabupaten Brebes. Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengungkapkan sejumlah pasal dalam rancangan perda itu salah satunya seperti perizinan masuk dalam materi gugatan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Terlepas dari itu, DPRD ingin daerah memberikan masukan supaya isi rancangannya lebih komprehensif. Saleh menjelaskan Raperda Penyiaran juga akan memperkuat konten lokal, di mana konten lokal harus disiarkan di prime time dan menggunakan sumber daya lokal. Tidak seperti sekarang, kebanyakan konten lokal tidak menggunakan orang lokal dan jam siarannya pun jam-jam tidak produktif. Mendengar hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Brebes Tatak Kusadianto memaparkan, pemerintah Kabupaten Brebes semula memiliki 3 radio yakni Singosari FM, Top FM, dan News FM. Pada waktu dewasa sekarang ini, perkembangan radio cukup berat. Berbanding terbalik dengan era 1970 dan 1980-an, radio mengalami puncak keemasannya. Sekarang ini, insan radio terus berupaya agar radio tetap eksis, utamanya karena fungsi radio sebagai media publikasi dan diseminasi informasi pemerintah. Yaitu terkait dengan perda inisiatif Raperda Penyiaran yang sedang diinisiasi oleh Komisi A. Beberapa masukan kami butuhkan, pertama adalah sampai sejauh mana radio APPL yang di daerah itu melakukan kegiatannya selama ini di kabupaten. Yang kedua adalah masukan-masukan untuk penyempurnaan daripada Raperda inisiatif itu, dan tentu kami juga masih perlu mensinkronkan terkait dengan undang-undang penyiaran yang sekarang juga masuk dalam prolegnas dan beberapa hal terkait dengan konten lokal. Menjelang Lebaran, masyarakat mulai mengeluhkan kenaikan harga, khususnya sembako dan isi ulang tabung gas LPG 3 kg. Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kenaikan harga tersebut, khususnya sembako dan isi ulang tabung gas LPG 3 kg. Saat memantau kondisi itu di Kabupaten Sragen pada Senin 11 Maret 2022, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah langsung mengunjungi kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskop UMKM Perindak, Kabupaten Sragen untuk mengetahui langkah mengantisipasi naiknya harga bahan-bahan pokok. Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sri Maryuni berharap stok sembako bisa terpenuhi sampai akhir Lebaran nanti, dan harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ia juga meminta pengawasan ketersediaan termasuk distribusi sembako bisa terus diupayakan. Menanggapinya, Kepala Diskop UKM Perindak Kabupaten Sragen, Teddy Rusanto mengatakan situasi dan kondisi yang ada di pasar tradisional secara umum relatif terkendali. Namun, ia mengakui harga minyak goreng kemasan memang tidak bisa dikendalikan. Pihaknya bersama Satgas Pangan telah melakukan pantauan ke sejumlah pasar, di mana harga minyak relatif stabil di angka Rp24.000 sampai Rp25.000 per liter. Sedangkan minyak curah diakui cukup sulit didapatkan karena harganya yang jauh di bawah minyak goreng kemasan. Untuk isi ulang tabung gas LPG ukuran 3 kg, Teddy menjelaskan kelangkaan terjadi ketika masuki moso ketiga atau saat petani memasuki musim panen karena gas biasa digunakan untuk mesin penyedot air. Dalam penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, muatan lokal menjadi catatan khusus untuk memperkaya data dan informasi. Dalam proses penyusunan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah atau PKD, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah terus menggali data dan informasi ke beberapa daerah kabupaten kota. Kali ini, Kabupaten Kebumen dipilih dalam upaya penyempurnaan Raperda PKD.
Di sana Komisi C bertemu dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Aden Andri Susilo beserta jajarannya. Saat berdiskusi pada Senin 11 Maret 2022, Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengakui ada hal-hal muatan lokal dari Kabupaten Kebumen yang menjadi catatan untuk memperkaya isi raperda. Selain muatan lokal, Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputra juga menyoroti persoalan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa pada pembahasan di Banggar terkhusus mengenai dana bagi hasil. Menanggapinya, Aden Andri Susilo menjelaskan beberapa hal dalam Perda Kabupaten Kebumen nomor 3 tahun 2020 tentang PKD. Bupati selaku pemegang kekuasaan PKD melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Terkait dengan dana bagi hasil, pihaknya masih terus menunggu laporan keuangan selesai diaudit oleh BPK, karena di situ memperhitungkan pendapatan sampai 31 Desember. Sehingga untuk anggaran yang dipasang dalam APBD murni didasarkan pada asumsi silpa, sedangkan real DPH masih menunggu pemanfaatan silpa dalam APBD perubahan. Dalam diskusi bersama Balai Dinas Pusdataru, Pemali Comal, kondisi sungai-sungai yang ada di wilayah Brebes sampai Pemalang mendapat sorotan dari Komisi D. Komisi D berkunjung ke kantor Balai Dinas PU Sumberdaya Air Tata Ruang Pemali Comal di Kota Tegal pada Senin 11 Maret 2022. Ketua Komisi D Alwin Basri menyatakan pihaknya ingin mendapatkan laporan tentang kondisi sungai-sungai yang ada di wilayah Brebes sampai ke Pemalang. Komisi D yang membawahi Komisi yang membawahi masalah pembangunan itu berjanji menambah alokasi pada tahun anggaran depan supaya Dinas Pusdataru bisa benar-benar melakukan penanganan dan penataan sungai dengan maksimal. Kepala Balai Pemali Comal Radito menjelaskan wilayah kerja Balai Pemali Comal merupakan satu di antara 6 balai yang memiliki banyak sungai. Ia mengemukakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemali Comal kurang bisa menunjang kinerja. Namun demikian pihaknya berkomitmen untuk tidak kehilangan fungsinya tanpa ada kekurangan. Perlu diketahui, PSDA pada 2021 mampu menyumbang PAD sebesar 117% dari target. Hal itu didapat dari sewa lahan dan juga memanfaatkan embung untuk wisata. Dalam penanganan abrasi, pihak PSDA tidak bekerja sendiri karena mereka berkolaborasi dengan Satuan Kerja Pusat dan juga kabupaten. Pola zonasi dalam PPDB 2022 perlu diupdate supaya tidak menyulitkan siswa dan orang tua saat pendaftaran. Salah satunya dengan menetapkan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat domisili. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap pola zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022 perlu diupdate supaya tidak menyulitkan siswa orang tua saat pendaftaran. Ketua Komisi E Abdul Hamid mengemukakan dari informasi yang diterimanya menyatakan banyak titik koordinat rumah sudah tidak sesuai dengan alamat domisili saat pendaftaran jalur zonasi. Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 6 di Kabupaten Karanganyar pada Senin 11 Maret 2022. Pada pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Dr. Uswatun Kasanah, didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 6 Kabupaten Karanganyar Sunarno. Menanggapi Komisi E, Dr. Uswatun Kasanah mengatakan, sekarang ini dibutuhkan dukungan secara serius mengawal proses belajar
belajar siswa selama pandemi ini. Angka rentan putus sekolah juga harus diperhatikan terkait dengan persoalan anak didik di SLB dikarenakan perlunya penanganan khusus untuk mendidik mereka, terutama harus dijauhkan dari faktor perundungan karena secara mental mereka kurang siap dalam hal tersebut. Perihal PPDB 2022, pihaknya segera mempersiapkannya sesuai petunjuk teknis PPDB 2022-2023 dan berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Juga mempersiapkan aplikasi PPDB daring dan melakukan integrasi data hasil PPDB berupa identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal, dan identitas satuan pendidikan tujuan atau penerima. Saya Bintari Setia. Saya Ester Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Brilian TV, aspiratif, informatif.